Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali kita dipertemukan Allah, puji dan syukur tentunya masih dengan topik tentang ulumul Quran dengan tema periwayatan Al-Quran. Jadi dahulu Al-Quran diriwayatkan melalui talqin atau sama. Talqin itu ialah seorang guru mendikte muridnya, ya. Namun kedepannya generasi berikutnya itu melalui arad atau hafalan. Ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam meriwayatkan Al-Quran. Ada yang berpendapat membacanya dengan hafalan lebih sempurna. Tapi pendapat yang lainnya, jadi cukup dengan bacaan tetapi sudah memenuhi kriteria tajwidnya atau qiraatnya. Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fil Ulumil Quran mengatakan hafalan bukanlah syarat mutlak, ya, untuk mendapatkan ijazah, ya. Ini menurut beliau, ya. Jadi ada dua jenis ijazah dalam Al-Quran menurut ulama ahli qiraat. Yang pertama adalah ijazah tentang fil qiraah, ya. Fil qiraah itu adalah ijazah yang diberikan oleh seorang syekh kepada muridnya karena telah mengamalkan salah satu tahammul, ya. Tahammul itu adalah syarat-syarat untuk meriwayatkan dengan baik, ya. Dengan bacaan yang baik, namun dari segi teoritisnya, baik itu ilmu tajwid maupun ilmu qiraat masih belum baik, ya, atau masih banyak kekurangannya, ya. Jadi ijazah fi'il qiraah hanya sekedar terbatas hanya untuk membacanya, tidak untuk mengajarkan. Dan yang kedua yaitu ijazah fi'il qiraah wal iqra'. Nah, ini boleh, ya, untuk mengajarkan. Jadi membaca dan sekaligus mengajarkan. Karena secara tahammul, ya, bacanya udah baik dan teruji secara teoritisnya, baik itu ilmu tajwidnya maupun ilmu qiraatnya, bahkan sudah hafalan mutun. Mutun itu adalah hafalan kitab-kitab tajwid, ya, kitab-kitab kecil tajwid, ya. Seperti itu sekolah untuk saat ini adalah sudah menghafal matan Al-Jazari ataupun matan-matan yang lainnya, ya. Jadi ijazah fil qiraah wal iqra', ya, juga diberikan kepada orang yang sudah benar-benar, ya, baik secara teorinya tajwid maupun qiraatnya, juga secara waqaf ibtida, ya, telah memumpuni, ya. Jadi boleh untuk mengajarkan. Nah, menurut Imam Al-Jazari mengatakan dalam kitab Al-Munjid halaman 68, tidak boleh bagi seseorang untuk mengajarkan Al-Quran kecuali berdasarkan apa yang dia dengar dari gurunya dan apa yang dia setorkan, ya, apapun yang dia baca kepada gurunya, ya. Ini menurut Imam Al-Jazari, ya. Namun dalam kitab yang sama, yaitu Al-Munjid halaman 7, ada perbedaan pendapat ulama, ya, yang mengatakan bahwa membolehkan secara mutlak, ya, ketika kita memang belum mendapatkan ijazah, ya, yang penting bacanya telah baik, ya. Nah, kemudian Al-Ibnu Jazari melarang orang yang mendapatkan ijazah tanpa talaki untuk mengajar. Dan kodifikasi Al-Quran atau periwayatan Al-Quran atau proses penyusunan Al-Quran atau tadwin, ya, Al-Quran pertama kali diturunkan hanya dengan sebatas lisan, ya, sebatas lisan. Setelah itu dipanggillah oleh para sahabat, ya, untuk menghafal, ya. Proses berikutnya, ya, para sahabat, ya, ada yang menghafal dan ada yang menulis, ya. Inilah kodifikasi ataupun periwayatan Al-Quran. Tentang fase penulisan,
Penulisan semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, ya, itu Al-Quran itu sangat terjaga, ya, karena seperti sudah disampaikan tadi, para sahabat banyak yang menghafal dan menulis. Dan ciri-ciri khas pasirnya adalah disalin, ya, di kulit, ada yang di pelepah kurma, ada yang di tulang belikat ataupun batu tipis ataupun dan lain-lainnya. Adapun jenis huruf atau jenis kaligrafi yang dipakai adalah kaf kufi, ya, kaf kufi, ya. Jadi pada saat itu penulisannya belum menggunakan tanda baca atau dobet. Jadi lebih mementingkan aspek hafalan, ya, dobet asadar. Proses penulisannya juga pun langsung diawasi oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian fase pengumpulan ini sangat penting karena pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai persoalan baru, yaitu banyak qurra atau penghafal Al-Quran banyak yang mati syahid. Maka dikumpulkanlah lembaran demi lembaran yang tercecer, ya, dalam rangka untuk agar Al-Quran itu utuh, ya, tidak lagi tercecer-cecer, dan dikhawatirkan nanti akan hilang beberapa ayat atau beberapa surat karena banyaknya yang penghafal Quran atau qurra yang telah syahid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat berjumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum.